Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1 subtema 3, muatan IPA. Materinya pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia kaya akan keberagaman flora dan fauna yang cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Ada berbagai macam hewan dan tumbuhan langka di Indonesia yang saat ini terancam punah. Jika tidak dilestarikan, hewan langka tersebut bisa benar-benar punah. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor penyebab makhluk hidup terancam punah. Faktor alam, antara lain sulitnya beradaptasi dengan lingkungan, perkembangbiakan yang lambat, dan bencana alam. Faktor manusia, antara lain penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan pestisida berlebihan, pembuangan sampah dan limbah, perburuan liar, serta eksploitasi berlebihan. Berikut ini contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat harimau Sumatera menjadi penyebab utamanya hewan terancam punah. Selain itu, meningkatnya perburuan liar karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya juga menjadi salah satu penyebab hewan harimau Sumatera terancam punah. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk keperluan seperti tas, sepatu, bahkan pakaian. Hewan selanjutnya adalah badak bercula 1. Badak bercula 1 hidup di ujung kulon Banten. Badak bercula 1 merupakan hewan paling langka dan terancam punah. Hewan ini mengalami perkembangbiakan yang lama. Dalam 1 tahun, hewan ini hanya dapat melahirkan 1-2 ekor saja. Populasi badak bercula 1 semakin hari semakin menurun karena banyaknya perburuan liar untuk mengambil culanya. Komodo. Komodo hanya terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo terancam punah. Menurunnya populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Orang-utan. Orang-utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang-utan disebabkan karena perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Cendrawasih. Burung cendrawasih menjadi ciri khas dari Papua karena hidup di daerah pedalaman Papua. Jumlah populasi cendrawasih semakin menurun disebabkan karena maraknya penangkapan, penebangan hutan, pencarian kayu gaharu hutan, hingga perubahan lingkungan tempat tinggal cendrawasih. Selain itu, disebabkan karena sifat reproduksi yang sangat lambat. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera mengalami penurunan populasi dikarenakan hutan Sumatera semakin habis. Gajah Sumatera kehilangan 70% habitat mereka dalam 1 generasi.
Penyebab utama karena konversi hutan menjadi area pertanian, tempat tinggal, perkebunan, dan hutan produksi. Karena kondisinya yang terancam punah, gajah Sumatera menjadi salah satu hewan yang dilindungi oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Populasi gajah Sumatera saat ini hanya sekitar 2.000 ekor. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan endemik Bengkulu dengan persebaran pada hutan di Pulau Sumatera. Berkurangnya habitat bunga menjadi tumbuhan tersebut langka. Berkurangnya habitat bunga disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan menjadi pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan endemik Sumatera. Bunga ini mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Populasi bunga ini semakin berkurang karena habitatnya mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Cendana adalah tumbuhan parasit yang memerlukan inang agar dapat tumbuh. Meskipun begitu, keberadaan kayu cendana di dunia furnitur banyak dicari orang. Pohon cendana termasuk tumbuhan yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Keberadaannya kini langka dan berharga mahal. Kantong semar. Kantong semar hidup di daerah yang kekurangan nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan langka karena disebabkan eksploitasi berlebihan, pembakaran liar dan alih fungsi hutan. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Berikut ini upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Nah, contoh pelestarian in situ adalah Suaka Margasatwa, ada hutan lindung dan juga taman nasional. Suaka Margasatwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Sedangkan taman nasional merupakan kawasan melindungi hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya itu ada di kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, itu tadi adalah materi hari ini tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.